Halo guys, kembali lagi di channel Agus Ade 036. Di video kali ini kita akan presentasi tentang materi kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Putu Gasade Prana Putra, absen 18 dari kelas 12 IPS 2. Materi atau bagian yang pertama, kita awali dengan makna hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan sebagai atau setelah melakukan kewajiban. Sedangkan hak warga negara adalah hak yang melekat pada warga negara. Hak ini dibatasi status kewarganegaraan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban sebagai warga negara adalah kewajiban sebagai warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan. Cakupan luas meliputi kewajiban asasi. Materi selanjutnya adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila mengatur hak dan kewajiban warga negara dengan cara menjamin HAM melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila Pancasila berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila. Yang pertama itu adalah nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, terkandung cita-cita, tujuan, nilai baik dan benar, bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan perjamuan dari nilai-nilai dasar. Perwujudannya berupa ketentuan konstitusional, UUD, Perda. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan yang tertentu dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Hak dan kewajiban bela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Kebebasan berserikat dan berkumpul tercantum dalam pasal 28. Kemerdekaan memeluk agama tercantum dalam pasal 29 1 dan 2. Pertahanan dan keamanan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Hak mendapat pendidikan tercantum dalam pasal 31 ayat 1, 2 dan 3. Kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam pasal 32 ayat 1 dan 2. Perekonomian nasional tercantum dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 34 ayat 1, 2, 3 dan 4. Yang ketiga ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila, yaitu perwujudan nilai instrumental, dan yang kedua ada realisi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Yang C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu sikap egois yang pertama. Yang kedua ada rendahnya kesadaran bangsa dan bernegara. Yang ketiga ada sikap tidak toleransi. Yang keempat atau yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara, yaitu proses penegakan hukum masih belum optimal. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih banyak. Banyaknya kasus HAM, tindak kekerasan atas nama agama. Angka putus sekolah tinggi. Dan yang terakhir, pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, kasus peningkatan kewajiban warga negara diakibatkan sifat egois dan rendahnya kesadaran. Contohnya, pengingkaran kewajiban.
Yang pertama ada membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas, dan tidak membayar pajak. Kemudian yang terakhir nomor D, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, adapun bagian-bagian ini nomor 1 adalah upaya pemerintah. Solusi terbaik adalah dengan mencegah timbulnya faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bagian-bagiannya yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pihak penegak hukum seperti kepolisian, TNI, KPK, Komnas HAM, dan lembaga peradilan. Yang kedua ada pembangunan fasilitas rakyat dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewarganegaraan. Harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga negara dalam mencegahnya. Sekian presentasi dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi Om, Santi Om.